Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Romadhoni dengan nomor induk mahasiswa 0511361559. Kali ini akan mengerjakan tugas ketiga untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini sudah ada tugasnya ya. Jadi kita disuruh membuat aplikasi dengan Vue.js dengan struktur folder seperti yang ada di soal ini. Ini sudah saya buat struktur foldernya. Untuk pengerjaannya saya menggunakan VS Code. Ini struktur foldernya. Di sini ada dari aset, data dan seterusnya sampai file utamanya nanti indeks. Untuk struktur ininya ya, bagian JS nya ini ada di tracking, status dan seterusnya, ini stok. Ini juga ada API.js dan app.js. Bagian ini pada do tracking ini untuk pencarian nantinya data. Kemudian untuk hasilnya kita lihat saja di sini di live server ini. Ini untuk stok bahan ajar bisa kita lihat. Di sini ada pilihan semua UPBJJ, maka menampilkan semuanya. Kemudian ada pilihan UPBJJ misalnya di Jakarta. Kemudian ada kategorinya juga, tergantung dari isian datanya yang bersumber di file data bahan ajar JSON ini. Nah, ini kita coba Jakarta ya. Untuk MK wajib ini ada, kemudian untuk pilihan ini enggak ada. Begitu juga dengan yang lainnya ya, misalnya kita lihat di Surabaya, semua kategori munculnya hanya satu. Kita belum tahu, ini praktikum ya. Coba kita ke MK wajib, ini enggak ada karena memang datanya tidak ada, termasuk untuk yang lainnya. Kemudian untuk tracking, ini bagian tracking. Tracking ini ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah input data baru, dimana nanti kita menginputkannya. Untuk nomor DO ini akan bersifat otomatis, ketika ada inputan baru dia akan selalu memperbarui kodenya jadi +1 gitu ya. Ini ada 3 karena di data bahan ajar kemungkinan sudah ada 2 data. Kemudian nama mahasiswa dan lain ada inputan isian. Untuk total harga itu nanti juga otomatis mengikuti daftar paket yang kita pilih. Itu contoh ya, kita misalnya Andi, kemudian nomor NIM nya misalnya katakanlah 123456 misal 79 misalnya. Kemudian ekspedisinya kita pilih yang ekspres 1-2 hari, pilih paketnya misalnya IPA dasar. Nah, muncul harganya. Kemudian kita simpan DO, maka muncul keterangan DO nya berhasil dibuat. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan cari tracking ini. Contohnya punya Andi ini yang barusan ya, kita masukkan kodenya, kita tekan enter, maka akan muncul daftar delivery-nya. Kita klik, nah di sini ada keterangannya punya Andi. Nah, sementara ini karena ini masih baru awal, maka masih berada di gudang OT. Nah, nanti seandainya ada pergerakan, ada data baru, maka nanti bisa kita inputkan data barunya, misalnya tanggal misalnya tanggal 31 Mei 2026 misalnya pukul 9.20. Nah, misalnya menuju ke gue Tangerang misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya sudah dalam perjalanan menerima di loket ya. Terserah mau disaturkan untuk keterangannya, misalnya kita kosongkan dulu, kita klik simpan. Oke, maka di sini akan ada keterangan tracking baru. Nah, untuk yang lain bagaimana? Kita coba yang lainnya. Kita lakukan pencarian di data itu, data bahan ajar itu ya, ada kode ini, dan ini muncul 2. Kenapa? Karena saya lihat pada bagian
data bahan ajar ini ada dua data yang sama persis. Saya nggak tahu ini apa karena pembuatannya copy paste ya, jadi ada dua nih. Misalnya kita ubah saja yang satunya dikasih 0 gitu ya, untuk membedakan. Misalnya Syahrul gitu ya, misal seperti ini. Untuk membedakan saja ya, jadi kita ulangi dari sini, masukkan 112.8 enter. Dan karena ada yang sama ya, ada keyword yang sama, sehingga masih masuk dalam pencarian, kita ubah saja kodenya, misalnya di sini 11 gitu ya, untuk membedakan. Baik, kita ulangi lagi 123.478, maka yang muncul hanya 1 karena kode DO nya sudah dibedakan. Ini kita lihat ya, trackingnya ya sesuai dengan data pada JS ini. Seandainya ini kita ubah pencarian untuk kode yang lain, mungkin akan berubah juga nantinya dan akan mengikuti data yang kita inputkan. Demikian pengerjaan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya sama apabila ada kekurangan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.